Seorang gadis datang ke sebuah toko roti. Ia memesan satu buah roti. Namun ketika akan membayar, ternyata saldonya kosong. Si penjual roti pun meminta rotinya kembali sambil memarahinya. "Dasar, nggak punya uang mau makan roti," ucapnya dengan keras. Akhirnya gadis itu pun pergi tanpa mendapatkan roti. Ternyata gadis itu akan melamar bekerja di sebuah perusahaan. Ketika sampainya di sana, sudah ada bos dan manajer. Manajer pun langsung memeriksa berkas lamaran gadis ini. Dan nggak perlu waktu lama, mereka pun langsung menerima gadis ini bekerja di perusahaannya. Gadis ini pun kaget karena dia langsung diterima tanpa ditanya apapun. Manajer memberitahu kenapa dia bisa langsung diterima. Ternyata mereka menghargai perjuangan gadis ini yang datang tepat waktu. Padahal sekarang cuaca sedang buruk. Di antara 20 orang yang melamar bekerja, hanya gadis inilah yang datang tepat waktu. Itu menunjukkan karakter yang baik kalau gadis ini mempunyai sikap tanggung jawab dan semangat tinggi. Keesokan paginya sebelum berangkat bekerja, gadis itu pun kembali datang ke toko roti itu. Ia menanyakan, "Apakah ada roti sisa? Kalau ada, apakah boleh untukku?" Penjual roti pun sedikit kesal. "Mana mungkin ada roti sisa? Aku tidak menjual roti sisa. Daganganku selalu habis," ucap penjual roti itu. Meskipun penjual roti ini terlihat galak, tapi sebenarnya dia merasa kasihan kepada gadis ini. Akhirnya ia pun memberikan satu potong roti untuknya. Gadis ini pun sangat senang dan segera pergi untuk memakannya. Dia makan sangat lahap. Ayahnya menelpon dari kampung. Dia menanyakan, "Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan?" Gadis ini pun memberitahu kepada ayahnya kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan. Ternyata gadis ini mencari kerja karena harus mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Ibu sedang sakit parah dan membutuhkan uang banyak untuk operasi. Meskipun sebenarnya dia sangat kesulitan karena harus irit keuangan, tapi dia tidak menceritakan itu kepada ayahnya. Dia tidak mau ayahnya bersedih dan banyak pikiran, takut ayah juga ikut sakit. Ia mengatakan kepada ayahnya, "Kalau ayah tidak perlu khawatir, aku mendapatkan bos yang sangat baik. Secepatnya aku akan mentransfer uang untuk biaya rumah sakit ibu. Dan sekarang aku sedang makan bebek panggang bersama bosku." Setelah menutup telepon, gadis ini pun sangat bersedih. Dia ingin minum, tapi tidak punya air. Tiba-tiba penjual roti datang memberikan kotak susu. "Minumlah ini. Susu ini besok akan kadar luarsa," ucapnya dengan judes. Padahal susu itu masih segar. Gadis ini pun tahu kalau sebenarnya penjual roti itu adalah orang baik. Di perusahaan, gadis itu bekerja sangat rajin. Tapi dia selalu dijahatin oleh rekan kerjanya yang iri karena gadis ini pintar dan selalu mendapat pujian dari bosnya. Suatu hari bos memberikan tugas kepada mereka berdua. Siapa yang hasilnya bagus akan diangkat menjadi direktur pemasaran. Gadis ini pun bekerja sangat keras. Dia selalu lembur untuk menyelesaikan tugas itu dengan hasil memuaskan. Sementara rekan kerjanya yang jahat mencuri failnya, tapi dia tidak sadar kalau sebenarnya bos sudah mengawasinya. Setelah semuanya beres, si bos pun meminta mereka satu persatu untuk mengiklankan produk dari berkas yang mereka buat. Dan hasilnya gadis inilah yang bisa melakukannya dengan baik. Sementara wanita itu tidak bisa melakukannya, karena dia tidak mengerjakannya sendiri melainkan mencuri fail gadis ini. Akhirnya gadis ini pun diangkat jadi direktur pemasaran. Sementara wanita itu dipecat, si bos pun memberikan uang untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Karena sebelumnya si bos mendengar pembicaraan gadis itu dengan ayahnya di telepon ketika sedang makan roti.